Takutnya kalau cerai secara hukum, suaminya minta harta kuno gini nih, kayak kemarin suaminya Dilan. Nah, nggak mau. Jadi bapaknya bilang, oh ya udah Isra, kalau kayak gitu, kau bawa mama tiri aja. Tanya. Lihat meja makan pas dibuka kosong. Nah, kayak dompetnya. Belum makan. Apa aja sih yang kamu lakukan belum makan? Akhirnya sang suami ini bilang ke anaknya, kalau kayak gitu nanti kita cari mama baru gitu. Berarti apa? Berarti si suami ini memang udah ada calonnya. Nanti kita bawa ibu baru ya gitu. Ibu tiri baru ya gitu. Kebetulan bapak udah ada calonnya juga. Karena kan bapak baru diangkat P3K. Duit bapak banyak lah. Jadi kamu terselamatkan. Terselamatkan hidupmu oleh Ibu Peri. Ya Allah. Tahu istrinya sekarang jadi cantik dan banyak duit, suaminya pengen balikan. Jangan mau, Mbak Melda, jangan mau. Jangan terlalu berharap dengan pasangan gitu. Belajarlah berdiri di atas kaki sendiri gitu. Kita masih update dengan Melda Savitri ya, di mana dia diusir dan dicerai dan ditalak 2 hari sebelum suaminya dilantik jadi P3K. Anjay. Ya dia tahu kemarin Let's Go diomelin ya. P3K bang, beda sama PNS. P3K itu dia 5 tahun kontrak kerjanya. Iye. Kan Let's Go biar cepet aja kemarin. Kalian bayangin baru dikontrak kerja 5 tahun aja istri dicerai dan diusir. Kalau jadi PNS, tetangga semua diusir. Saya setara Raffi Ahmad, kekayaan saya. Ya, anjay. Jadi kabar update ini tuh menurut aku sangat-sangat menyayat hati ya. Kalau kalian nonton podcastnya Densu kemarin, jangan ditonton lah, nonton ini aja lebih gampang. Let's Go bisa melihat bahwa bagaimana Melda Savitri ini menceritakan dari A sampai Z dengan tutur kata yang baik. Sama sekali tidak menyudutkan suaminya, tidak menjelek-jelekan suaminya. Yang Let's Go tangkap bahwa Melda Savitri ini benar-benar masih cinta guys sama suaminya. Nah ini yang bikin kita bingung, nanti jangan-jangan kamu sekarang udah lagi banyak duit nih Mbak Melda. Derajatmu lagi dinaikkan nih. Kalau diajak balikan jangan mau ya. Apalagi kan mereka belum cerai secara hukum ya. Sekarang kan ada bantuan duit gitu. Takutnya kalau cerai secara hukum, suaminya minta harta kuno gini nih, kayak kemarin suaminya Dilan. Nah, takut kan? Beberapa cerita menyedihkan dari Melda ini yang Let's Go tangkap adalah yang pertama ketika mereka ini berantem ya. Jadi, menurut Let's Go, mereka ini pure permasalahan ekonomi. Karena Melda ini, impian terbesarnya dia hanya bekerja dan berusaha bersama-sama suaminya untuk kehidupan yang lebih baik. Itu doang. Bahkan dia resign kerja, pindah dari kota ke Singkil itu demi ikut suaminya. Dia bilang, saya tuh sayang, saya tuh cinta gitu. Tapi memang faktor ekonomi ini yang bikin beberapa kali kita tuh berantem. Tapi gimana, saya merasa kurang diperhatiin, terlalu cuek gitu. Habis itu didorong dengan faktor ekonomi gitu. Akhirnya habis itu kami jarang yang namanya ngobrol antar berdua gitu, nanti cerita ini gimana ya, ini gimana, itu jarang. Saya resign dari pekerjaan saya di Banda Aceh, saya ikut dia ke Singkil. Melda ini dia cerita bahwa dia tuh kan jualan ya gitu. Jadi kalau dia ngambil bahan jualannya, dia tuh dari Singkil tempat dia jualan sampai ke Rimau. Itu jaraknya 1,5 jam. Dia tuh naik motor jam 9 malam, ibu-ibu naik motor pelan-pelan jam 9 malam sampai ke Rimau. Tapi orang yang pedagangnya ini, yang pemasoknya ini baru datang jam 2 pagi. Jadi dia harus nungguin pedagangnya datang sampai jam 2 pagi. Dari jam 2 pagi dia bawa bahan-bahan untuk dijual, balik lagi ke Singkil, itu jaraknya 1,5 jam juga. Jadi dia tuh berangkat jam 9 malam, pulangnya jam 5 pagi guys. Kasian banget. Dan ini tuh dilakukan demi membantu, setan, membantu suaminya yang keadaan ekonominya kurang gitu. Dan kesabarannya juga kurang. Ya kan ya. Ini istri yang mulia banget loh. Suaminya mulia juga. Molor melulu dia. Mulia, molor melulu dia. Nggak dianterin apa istrinya nih ngambil barang lagi mana, anjay. Di sini dia juga cerita ya bagaimana suaminya ini datang dan bilang pengen bawain istri baru buat anak-anaknya. Dikasih makan dia nggak mau. Jadi bapaknya bilang, oh ya udah Isra, kalau kayak gitu kau bawa mama tiri aja, katanya. Jadi dia cerita lagi di Densu. Jadi di tanggal 14 Agustus itu suaminya itu baru pulang kerja. Nah, dia pulang kerja ke rumah, terus lihat meja makan pas dibuka kosong. Nah, kayak dompetnya. Kosong gitu. Meja makannya kosong. Dia tanya sama anaknya, "Loh kok ini kosong? Ini udah pada makan belum?" Anak yang pertama nih, udah makan belum gitu. Nah, anaknya itu jawab, "Belum, Pak," gitu. Di sini dia marah gitu. "Kah? Belum makan? Apa aja sih yang kamu lakukan belum makan?" Nah,
ternyata si Melda ini lagi nyiapin bahan-bahan buat jualan. Tapi anaknya belum makan, itu ada alasannya guys. Anaknya ini memang belum makan, kayak makan nasi. Kita kan orang Indonesia makan nasi ya, harus makan nasi itu baru makan gitu. Tapi anaknya ini udah makan-makan barang dagangannya si emaknya. Jadi emaknya tuh kan jualan sosis dan lain-lain. Jadi kalau ada orang beli sosis 2, dia goreng 3 karena anaknya yang minta gitu. Jadi 2-nya dikasih jual, 1-nya dikasih anaknya. Dan itu beberapa kali lah. Jadi kan anaknya kenyang juga ya, makanya ditanya, mau makan nggak nak? Gitu. Enggak bu, gitu. Kenyang juga makan sosis terus nih. Sehari kalau ada 10 orang yang belanja, 10 udah dapat sosis ya kan. Jadi anaknya memang belum makan. Tapi di sini Lesko juga mengerti ya, Melda ini mungkin lagi jualan, suami datang ngedumel. Jadi si Melda ini ngebalas lah omongan suaminya. Gimana mau masak? Orang gak ada bahan. Nah, Kamu juga nggak ngasih uang. Harusnya Mbak Melda kalau suaminya datang bukannya bawa makanan tapi ngedumel doang, masakin aja air gitu. Kamu mau aku masak? Masak air biar matang. Lu jangan sok ganteng. Harusnya kayak gitu ya. Canda ya gitu. Dan suaminya pun datang-datang pulang nggak bawa makanan juga ya. Mungkin Melda mikir, oh suaminya akan bawa makanan juga. Karena kita semua belum makan. Yang belum makan nih bukan cuma 1-2 orang, semuanya belum makan gitu. Jadi semuanya lapar, semuanya kerja, semuanya capek gitu loh. Sampai akhirnya sang suami ini bilang ke anaknya, kalau kayak gitu nanti kita cari mama baru gitu. Kita bawa mama baru. Anjay. Cewek mana yang nggak sakit hati digituin gitu loh. Ini masalah makan-makan doang dibawa cewek baru. Berarti apa? Berarti si suami ini memang udah ada calonnya. Nanti kita bawa ibu baru ya gitu. Ibu tiri baru ya gitu. Kebetulan Bapak udah ada calonnya juga. Karena kan Bapak baru diangkat P3K. Duit Bapak banyak lah. Apa seperti itu ya ini pertanyaan dia. Karena anjing masa ngomongnya cari ibu baru, nafkahin istri yang bener aja kamu nggak bisa, apalagi nanti nambah istri lagi gitu. Emang istri baru nggak dinafkahin, dipajang doang? Anjay, sok banget. Akhirnya mereka ribut lah, marah-marah di saat ini, ribut-ribut marah. Akhirnya suaminya ini cabut lah sama temen-temennya, naik mobil Avanza gitu. Nah pasti bukan mobil suaminya ya, mungkin mobil temennya gitu. Cabut, nongkrong-nongkrong, pulang jam 1 pagi guys. Nah kemana ya jam 1 pagi? Apa ke minum kopi gitu? Kopi pangku? Nah, mesen kopinya tapi ada yang mangku? Nggak tahu juga ya gitu. Akhirnya sana berantem sampai besok paginya pun Melda tuh masih nggak ada tegur-teguran gitu ya. Masih bergesek-gesekan lah. Di saat Melda cuci piring, ditalak lah sama sang suami ini. Dia bilang, kamu, aku talak kamu. Talak 1, 2, 3 gitu, langsung talak 3 itu. Saya ceraikan kamu, anjay, langsung diceraikan guys. Karena ini tidak kunjung membaik lah. Nah, kalau dari sini kita pause dulu ya, karena Let's Go ada 3 hal yang Let's Go patut curiga gitu. Yang pertama adalah dia membahas mama tiri untuk anaknya. Yang kedua adalah dia pergi dengan temannya naik mobil, pulang jam 1. Cowok sama cowok naik mobil, mau kemana pak? Mau ngeceng apa gimana nih naik mobil, anjay. Terus yang ketiga adalah si pria ini, si suami terus saja mancing-mancing supaya terjadi cekcok gitu loh. Harusnya kan pulang-pulang peluk istri, bilang maaf ya tadi aku kelewatan, ini aku bawain martabak kesukaan kamu, tadi kamu belum makan kan, sekarang aku kasih makanan gitu. Pokoknya 3 hal ini, dari dia bahas ibu baru, dia pergi sama temennya naik mobil, agak aneh sih sama cowok naik mobil ya gitu. Kecuali dia memang ada acara mau kemana, ke kafe atau kemana, itu ada agak aneh ya. Yang ketiga adalah dia memancing istrinya supaya ribut mulu gitu. Ini curiga Let's Go adalah suaminya nih, dugaan aja ya, ini curiga aja ya, punya simpanan gitu loh, bukan duit ya. Simpanan duit kayak gak punya tuh. Mungkin simpanan kupu-kupu malam gitu loh. Nah ini curiga Let's Go ya. Makanya kalau orang udah nggak cinta, dia cari-cari cara memang buat dicerai aja gitu. Ya kan, itu curiga Let's Go. Apalagi dengan gelar baru P3K yang dia miliki tuh, 5 tahun kerja nanti aman lah gitu, duit lebih mantap lah. Nah, terus di sini juga Melda cerita ya bahwa dulunya dia punya toko kosmetik, tapi profitnya itu selalu tergerus karena kebutuhan rumah tangga. Dan bahkan kontrakan yang ditempati mereka berdua itu dibayarin juga sama orang tuanya Melda gitu. Jadi memang suaminya ini modalnya dengkul. Modal dengkul dan semangat gitu loh. Tapi di sini Melda tuh masih memuji suaminya. Dia bilang suami saya itu juga pekerja keras gitu. Dia kadang-kadang nyari ikan itu di laut, memang kadang-kadang dapat, kadang-kadang nggak dapet, kadang-kadang nguli juga gitu. Di sini Let's Go masih ngelihat pancaran cinta di matanya Melda buat suaminya ya. Dia tuh juga ada insecure ya, dan dimana dia bilang, saya ini menduganya suami saya ini nggak sayang lagi sama saya gara-gara mungkin penampilan saya yang udah nggak seperti gadis gitu loh. Gadis kan saya cantik, sekarang saya
udah nggak cantik lagi gitu, udah ngurus, capek, ini itu. Tapi aku nggak cantik lagi ini bukan karena kemauan aku. Wanita mana sih yang nggak mau tampil cantik di depan suami gitu? Masa aku tuh pakai bedak tapi anak aku nggak makan? Sedangkan suami ini nggak ngasih duit buat aku beli bedak gitu, buat tampil cantik di depan suami aku. Masa bedak ini aku ganti tepung? Memang sih sama-sama putih ya gitu. Bedak sama tepung sama-sama putih gitu. Tapi bedanya kalau aku pakai tepung, keluar nanti aku jadi kulit aku crispy gitu. Yang digoreng bukan sosisnya, muka aku nanti kegoreng nih, gimana ini gitu ya kan, anjay. Dan sedihnya lagi dia tuh waktu ngidam juga nggak dikabulin itu ngidamnya, padahal ngidamnya dia tuh nggak muluk-muluk ya. Melda nih cerita, aku tuh dulu anak pertama tuh ngidam mau makan roti tapi nggak dibeliin sama suami. Bahkan dia bilang mungkin alasannya suami itu nggak sempet ke toko roti atau gimana. Bahkan dia masih husnuzon loh gitu, bukannya suuzon loh. Mungkin suami aku males gitu, mungkin suami aku lebih milih nurunin baliho liar daripada beliin aku roti. Enggak loh, dia bilangnya mungkin suami aku nggak sempet ke toko roti, tapi di situ aku sedih, aku nangis gitu. Bahkan roti pun sampai sekarang dia ingat loh, gimana suaminya dia nggak menuruti ngidamnya dia gitu. Bahkan dia bilang anak kedua aku pengen mangga gitu waktu ngidam, tapi nggak terkabul juga sama suami gitu. Waduh. Ini menurut kita mungkin hal yang receh ya, tapi untuk orang ibu hamil tuh kan, bahkan dia tuh permintaannya tuh cuman mangga dan roti, yang itu tuh pun bisa kita temuin di banyak tempat loh gitu. Nggak susah nyarinya gitu, nggak susah lah nyarinya kan. Kalau kalian nonton dengan speak up-nya dia, let's go mengerti kenapa Mbak Melda ini langsung ya dibantu Tuhan ya gitu. Kalau kalian tahu kan, ini ibu-ibu ini, ibu-ibu ini yang bilang percantik dirimu, perbagus bodimu. Doa ibu-ibu ini langsung nembus ke langit ke-7 loh. Untuk Mbak Melda loh, itu hebat ibu-ibu ini. Saya minta doain juga Bu, supaya sukses selalu Bu itu. Jadi dia hebat sekali. Pantes jadi spiral ini kasusnya kan gitu. Ternyata memang menurut Let's Go yang nonton tuh dia memang orang yang baik, dan menurut Let's Go dia masih cinta guys. Sekarang dia udah sama Bang Igun ya. Wah, Bang Igun. Apa Chef Igun gitu. Bang Igun gitu. Mak Igun. Nah, itu juga mau dipermak juga. Kalau kita lihat sekarang dia ya sudah lebih baik ya. Sudah lebih cantik gitu. Kita lihat udah di make upin, sudah bajunya bagus, diberikan berkah. Bahkan pesan-pesannya dia untuk para istri, dia pesannya tuh menyayat hati guys, kayak gini guys. Saya ingin bilang kepada ibu-ibu yang di luar sana, terutama saya mengucapkan terima kasih support kalian yang mendukung saya sampai saya kesini. Jangan terlalu berharap dengan pasangan gitu. Belajarlah berdiri di atas kaki sendiri gitu. Nah, itu dia, jangan terlalu berharap sama pasangan, belajarlah berdiri di kaki sendiri. Mbak Sela, itu Mbak Sela. Mbak Sela Tarman. Dengarkan ini Melda Savitri ini, anjay. Menurut kalian gimana guys? Jikalau sang suami ini meminta untuk balikan lagi ya. Let's go sih takutnya itu ya. Sekarang kan udah banyak selebgram yang modalin dia, ngasih duit. Nah, kalau dia cerai, otomatis kan harta gono gini, maksudnya harta setelah menikah itu harus dibagi 2 gitu loh. Takutnya kalau suaminya kurang ajar ya, takutnya nih gitu, dia mintanya hartanya dibagi juga gitu, yang didapat duit untuk usaha dari selebgram ini diminta juga, takutnya. Semoga enggak ya gitu. Terus yang kedua mungkin ketakutan netizen adalah dimana kita bisa melihat pancaran cinta dan harapan dari Mbak Melda ini masih ada untuk suaminya, karena dia bilang impiannya dia itu cuma satu guys, impiannya dia itu cuman punya rumah sendiri supaya tiap tahun dia nggak pindah rumah ngontrak sana sini gitu loh. Dan dia nggak masalah untuk kerja berdua, cari ekonomi berdua gitu, asalkan mereka berjuangnya berdua gitu. Karena dia bilang, saya tuh pengen diperhatiin juga, kita jarang ngobrol karena kesibukan faktor ekonomi. Dia pun menyadari hal ini. Dan yang Lesu curigai ya itu tadi, dimana suaminya takutnya sih punya simpenan ya. Karena dengan bawa ibu baru tuh dia kan berarti yakin ya gitu, aku bisa cari ibu baru buat anakku nanti ya. Masalah duit, gampang, ibu yang baru aku suruh jualan sosis juga. Bagaimana ya, nggak tahu juga sih. Oke guys, itu dia yang bisa saya sampaikan. Thank you banget atas supportnya ya. Kalau kalian suka dengan video ini yang memberikan support lebih, ada link sahabatnya di bawah atau dari Super Tank aja. Kalau nggak, kalian bisa join membership guys, gitu. Nggak usah sering-sering kasih support, nggak apa-apa, tapi join membership aja Rp9.000 guys. Murah banget kan? Jadi nanti nama kalian tuh ada bintang-bintangnya gitu.
Let's go baca-baca juga orang-orang yang udah jadi membership ya. Pertama ada Rafidah Y5N. Waduh, Sultan Malaysia apa kabar? Sultan Malaysia kita. Apa kabar? Let's go. Sorry banyak ya. Kalau sekarang baru bisa beli support, wah thank you banget nih Sultan Malaysia. Let's go. Selalu lihat loh komen-komennya loh. Tapi saya selalu juga beri komen dan like konten Let's go. Thank you. Gimana? Let's go. Semoga sehat dan sukses selalu. Mungkin sebentar lagi mau join membership. Mantap. Sultan Malaysia join membership sekarang juga. Thank you banget selalu support Let's Go ya. Nanti join membership pasti kita baca-bacain support-supportnya selalu. Thank you banget untuk Sultan Malaysia kita. Seperti istri Sultan kita, ini membership loh. Ini membership VVIP ya. Nah, thank you banget. Rafidah Y5N Sultan Malaysia kita. Dari Iis, waduh Ais. Thank you banget atas supportnya. Untuk Menglong ya, dia bilang semoga segera ada keadilan buat artis Yu Menglong. Dulu aku juga lagi nyiapin bahan buat konten Menglong ya gitu. Ini sedih banget sih Menglong ya. Thank you banget Is kalau mau jadi join membership Rp9.000. Itu kalau beli gorengan lebih mahal beli gorengan loh. Gorengan minimal Rp10.000 ya. Kalau kita Rp9.000 ya. Anjay. Let's go setara gorengan coy. Thank you banget nih buat membership yang udah join ya. Dari Iltri Mustika, dari Cikojo Bile, thank you banget. Fa Ajaya, Vi Airo, dari lakukan apa yang apa ini. Thank you banget ya. Dari Reni Rian, Dewi Sugiarti, Sri Wahyu Sultan kita, Peggy Batubara, Lilia Jim, Bunda Siti, Kemodia, Fitria Zakaria, Api Akub, Aris, Asdrey, FFTHK, Lembayung Senja. Thank you semuanya teman-teman yang udah join membership Let's Go ya. Kalau kalian pengen juga join membership seperti teman-teman ini, langsung aja guys diklik membershipnya Let's Go. Kita akan bacain teman-teman yang masuk membershipnya Let's Go. Kita ketemu lagi guys di video berikutnya. Sampai jumpa lagi. Bye.